kamu bahwa Kristus memiliki jabatan sebagai nabi? Dan tahukah kamu bahwa kita adalah manusia yang telah jatuh ke dalam dosa? Untuk itu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Dalam Perjanjian Lama, nabi adalah seseorang yang melayani Tuhan secara khusus dan mendapat perhatian khusus dari umatnya. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, nabi dapat disebut sebagai seorang yang berbicara secara langsung dari Tuhan. Nabi adalah seorang yang dipanggil khusus oleh Allah untuk menyampaikan kehendaknya kepada umatnya. Para nabi adalah orang-orang yang peka akan pimpinan Roh Kudus yang mendorong mereka untuk bertindak di dalam konteks hidup mereka. Dapat disimpulkan bahwa nabi adalah seseorang yang melihat banyak hal, mendapat wahyu, melayani Tuhan, terutama sebagai seorang utusan, dan berbicara dalam namanya. Yesus tidak sekedar nabi, tapi Yesus lebih besar dari nabi. Kristus bukan sekedar seperti nabi Perjanjian Lama yang diutus oleh Allah, tapi dia sendiri adalah Allah Sang Putra yang memang diutus oleh Sang Bapa. Kristus disebut sebagai nabi dalam Ulangan pasal 18 ayat 15. Kristus menyebutkan dirinya nabi. Pada Lukas pasal 13 ayat 33. Ia mengklaim sebagai pembawa pesan dari Bapaknya pada Yohanes 8 ayat 26 sampai 28, Yohanes 12 ayat 49 dan 50, Yohanes 14 ayat 10 dan 24, Yohanes 15 ayat 15, dan Yohanes 17 ayat 8 dan 20. Ia menyatakan hal-hal yang terjadi. Kemudian dalam Matius pasal 24 ayat 3 sampai 35 dan Lukas pasal 19 ayat 41 sampai 44. Setiap orang Kristen dipanggil untuk menjalankan fungsi seorang nabi, sama seperti Kristus menjalankan fungsi nabi, imam, dan raja. Maka pengikut-pengikut Kristus pun harus menjalani ketiga fungsi tersebut. Ketika kita menjalankan fungsi nabi, aspek pertama yang perlu kita miliki adalah peka akan hati kita sendiri. Lihatlah, apakah hati kita berkomitmen total kepada Tuhan? Apakah kita peka ketika hati kita mulai serong? Dan apakah kita segera bertobat ketika menyadari hal itu? Aspek kedua, kita harus memiliki telinga dan mata yang tajam, peka akan pimpinan Roh Kudus yang memimpin kita dalam perjuangan kita bagi kerajaan Kristus di dalam dunia ini. Aspek ketiga adalah kita harus peka akan bagaimana kita berbicara kepada dunia ini yang berpuncak kepada ucapan-ucapan kita yang menunjuk dan meninggikan Yesus Kristus, sumber penghiburan manusia yang sejati. Jabatan nabi memiliki penekanan kuat pada hati yang peka terhadap suara Tuhan sekaligus keberanian untuk memberitakannya. Dalam menghayati fungsi nabi, kita bisa memikirkan seberapa jauh kerinduan dan kepekaan kita dalam mendengarkan suara Allah. Hal ini bisa dimulai dari seberapa sungguh kita mengkhususkan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hal ini juga terefleksi dari keseriusan dan kesungguhan kita dalam berkata-kata. Sebab, apa yang terpancar keluar melalui perkataan bersumber dari kedalaman hati. Penghayatan kita akan fungsi nabi seharusnya memberikan kita dorongan dan keberanian dalam memberitakan Injil. Kristus pada saat ini melanjutkan karya pemberitaan atau karya kenabiannya melalui kita, para pendidik Kristen yang akan berdiri di depan kelas untuk menyampaikan kebenaran Allah. Oleh sebab itu, ketika menyampaikan konten atau materi pelajaran baik matematika, sains, bahasa, atau mata pelajaran lain, itu adalah karya kenabian. Di situ kita harus menyampaikan kebenaran Allah. Pemberontakan, kejahatan, ketidakpercayaan, meleset dari sasaran, itulah gambaran natur dosa. Kita adalah orang-orang yang dari awal telah berdosa. Pada waktu kejatuhan, manusia mengalami kerusakan, bukan kehilangan. Artinya, bukan kehilangan gambar dan rupa, tetapi mengalami kerusakan. Lalu, apanya ya yang rusak? Struktur atau fungsinya ya?
Struktur itu misalnya berelasi dan menyembah, sedangkan fungsi itu menyatakan arah. Jika arahnya ke Tuhan, maka penyembahannya adalah ke Tuhan dan arahnya adalah memuliakan Tuhan. Lalu yang rusak jelas bukan strukturnya, berarti yang rusak adalah fungsinya, bukan lagi mengarah kepada Allah, tetapi mengarah kepada dosa. Oh, berarti kita adalah manusia yang terlahir dengan keberdosaan ya. Kita semua telah berbuat dosa dan kita adalah manusia yang tidak dapat tidak melakukan dosa. Kita dapat melihatnya dalam firman Tuhan di Roma 3 ayat 23 yang mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, kita harus tahu bahwa dosa sudah melekat pada diri kita, sehingga kita cenderung berpikir dan berbuat salah. Artinya, dosa bukan hanya dalam tindakan, melainkan juga termasuk pikiran. Hati kita memiliki keinginan untuk berdosa. Kemarahan, iri hati, kesombongan, hawa nafsu, kerakusan, kemalasan, itu adalah bukti nyata bahwa dosa menguasai diri kita. Seringkali kita melakukan semua itu dengan sadar, meskipun kita tahu bahwa semua itu salah. Kita tahu mana yang benar, tetapi tidak mau melakukan dan cenderung mengikuti kehendak sendiri. Dosa tidak memandang besar atau kecilnya kejahatan yang kita lakukan, dan upah dosa ialah maut. Namun, ada dosa yang tidak terampuni atau dosa kekal. Dosa itu adalah menghujat Roh Kudus. Oleh karena Roh Kudus bekerja untuk membawa seseorang kepada Kristus. Kalau seseorang menghujat Roh Kudus, artinya adalah tidak mau mengikuti apa yang dikatakan Roh Kudus. Tidak ada satupun perbuatan baik manusia yang dapat memulihkan natur dosa dalam dirinya. Namun, ada satu yang dapat memulihkan natur kita, yaitu dengan percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kristus telah menaklukkan dosa. Mari tolak dosa dari kehidupan kita. Mari kita berusaha melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan